tujuan kewirausahaan dalam masyarakat itu adalah menunjang suatu kesejahteraan. Oke, next. Tujuan kewirausahaan untuk diri sendiri, memang untuk masyarakat. Sekarang untuk diri sendiri itu apa? Memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Gue dari PNS jam itu betul selatan muda luar ya. Tapi kalau kamu punya usaha, ngomong bergerak buku, bergerak makan ya, diambil lagi ya, saya lupa ya. Diambil punya toko besar, jualan buku, karyawannya banyak. Nggak harus setiap hari ke toko, tokonya misalkan banyak. Bahkan mungkin bisa masuk ke pupuk ya. Nah, pakan biasanya pupuk ya itu apa? Gandengannya ya. Cukup sekarang dipantau dari rumah juga bisa. Manajemen dipantau dari rumah juga bisa. Dia benar, bebas mengatur apa? Nasib sendiri, mengendalikan nasib sendiri. Beda kalau kalian sudah ada ikatan dinas. Dan gimana lu? Sekarang tuh usaha opo ya diikuti rugi, tapi ada di PNS atau pensiun kan aku bisa untuk pensiunan. Mungkin ada range seperti itu. Dia nggak apa-apa, tapi kalian harus masuk kue stagnan penghasilan segitu puas. Berpikirlah ya, anakmu udah dan anakmu 5 misalnya, ya, kamu yakin suami kamu setia sampai kamu mati, ya, tentu ada. Nah, anakmu 5 ini atau boleh dia berjumpa ke Natalia ya, caranya menarik dan nah, itu sama, jadi cewek cerdas, ya, PNS juga. Suami mau ninggalin kamu itu tidak umpamanya begitu, ya. Oke, terus memberikan peluang melakukan perubahan, memberikan peluang untuk mencapai potensi dari diri sepenuhnya, memiliki peluang untuk meraih keuntungan, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menunjukkan rasa senang dalam mengerjakan. Wes, monggo. Nanti kalian, saya peluangnya kok ini ya, saya senang kalau dia statusnya mahasiswa jualan ini ludes all out, suka, senang saya. Jadi dari situ saya bisa melihat jiwa kalian itu sudah tumbuh ilmu, ditambah-tambah dimakan bisa ya, buat tambah-tambah kayak kos, itu bagus ya. Terus selanjutnya, nah, perbedaan entrepreneur dan pengusaha. Saya yakin dari benak kalian itu pengusaha itu sama dengan entrepreneur sama dengan pengusaha, gitu ya? Iya, betul. Tapi ternyata ada bedanya meskipun sedikit. Jadi entrepreneur itu adalah mereka yang mengembangkan perusahaan dan mengedepankan inovasi. Seorang entrepreneur mengelola bisnis sekaligus menanggung resiko kesuksesannya atau kegagalannya. Sedangkan pengusaha merujuk pada mereka yang mengikuti cara bisnis atau ide-ide yang sudah ada sebelumnya, sehingga margin resikonya cenderung lebih rendah karena dapat mempertimbangkan dan membuat perhitungan dengan mengacu pada ide yang sudah pernah dicoba sebelumnya. Intinya, kalau entrepreneur itu sudah jelas pengusaha. Kalau pengusaha belum tentu entrepreneur. Ada. Misalkan nanti dari dinamika dilanjutkan oleh generasi penerusnya tanpa adanya inovasi, itu bisa dikatakan pengusaha karena tinggal melanjutkan ide-ide yang sudah ada, melanjutkan pasar-pasar market yang sudah ada, melanjutkan memproduksi suatu jajanan yang sudah ada. Tapi kalau dari generasi penerusnya itu berinovasi, ada berbagai macam inovasi, kreativitas, baru itu nanti bisa dikatakan entrepreneur. Cari modal sendiri, buat inovasi sendiri, di marketing sendiri, di manajemen sendiri, meskipun mungkin ada yang membantu ya. Terus kemudian rugi dirasakan dewe, untung dirasakan dewe, ya itu baru yang namanya entrepreneur. Nah, oke. Jadi jangan takut ya, koyok Mia, koyok Rema, jualan itu ya. Jadi kalian bisa masuk entrepreneur meskipun menjual produk yang mungkin bukan produksi kalian sendiri. Karena kalian melakukan inovasi dalam sistem marketing. Mungkin
harapannya bisa bermanfaat untuk menggugah naluri kalian para pemuda untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya beda loh, entrepreneur pengusaha sama bos. Bosnya ngomong-ngomong iso, tapi kalau namanya entrepreneur sejati, kamu pasti akan memiliki jiwa aku harus merasakan apa yang karyawan saya rasakan. Seorang arsitek itu tidak akan menjadi arsitek yang tangguh dan handal kalau dia tidak tahu isi dari tembok bangunan yang dia bangun. Sama dengan pengusaha. Raymond bisa membuat jajanan yang enak, ya, sehingga ini adalah karyawan. Tapi kalau Raymond tidak bisa mencoba sendiri untuk membuatnya, hanya ngejepit karyawan, itu bahaya. Bahayanya apa? Satu, bisa ditipu karyawan sendiri. Ya, dua, resep itu tidak boleh apa? Tidak boleh kamu sebarluaskan karena itu termasuk apa deh? Rahasia perusahaan kamu. Ya, jadi harapannya kalian sadar diri. Pemerintah sudah tidak pede dengan keadaannya dengan hutang yang sekian banyak. Keadaan ekonomi kita memaksa kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang memang berinovasi. Paham kan ya? Berinovasi bersaing di era yang saat seperti ini. Kalian pernah bayangkan nggak? Dulu itu tidak ada Android. Sekarang dari HP saja kalian sudah bisa keliling dunia. Benar apa? Kalian itu bangun tidur, saya yakin 90% dari kalian nggak kok bangun langsung cari air berbuda kayak Nazai sih deket-deket HP ini, ya ada? Ya Allah, video call-an manusia ya keponakan aku ngomong gitu ya. Itu membuktikan bahwasanya mindset kita pada era globalisasi itu sudah bergeser. Semuanya digital, ya, semuanya digital. Terus kemudian kalian pernah berpikir dari Android, pernah berpikir nggak kalian kok ada Gojek, ada Grab, pernah pikir nggak? Kayak sesuatu yang sebelumnya terasa impossible, tapi sekarang terjadi di wilayah kita. Benar apa enggak? Sekarang kalian tidur di rumah, ya, mau makan apapun bisa diantar. Saya ucap pasti udah melingkari banget ya. Dulu ya saya kuliah tahun 2008, terus 2012, terus lagi 2014. Kurang lebih 6 tahun saya kuliah di desa, belum merasakan adanya Gojek, itu belum pernah merasakan. Jadi kalau saya lapar di kos, kemudian ya udah kalau hujan deras ya tunggu hujannya reda baru saya cari makan. Ya, kebetulan saya dulu kuliahnya di Solo ya, jadi saya 6 tahun di Solo, terus kemudian kembali lagi ya. Ya, saya dulu cita-citanya kembali ke rumah, ya nggak mau merantau karena saya orangnya nggak ke sana. Akhirnya kembali ke rumah. Itu saya belum pernah merasakan Gojek. Kalau lapar ya hujan, pernah saya kelaparan gitu. Di dalam kos pernah kelaparan, kan saya orangnya nggak suka ngemil. Jadi tidak ada makanan ringan dalam kos saya itu jarang. Kok bisa besar? Nggak tahu ya. Itu udah dari sana ya lihat kita di putaran besar ini ya. Oke. Jadi saya sempat satu butir nasi udah ada di kos itu udah dua orang di payung ya. Jadi yang nunggu dan udah reda baru ke angkringan ini. Sekarang ada Gojek, sesuatu yang impossible tapi bisa dipandang, bisa dirasakan dan bisa diambil peluangnya oleh Nadiem Makarim. Akhirnya dia membuat suatu aplikasi di mana namanya Gojek, dia dari mana-mana. Ada di Gojek kalian bisa lihat kan, ada GoShop, mau beli apa bisa, ya mau apa antar barang juga bisa. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan di sini. Oke, kita masuk ke sinambungan ya, karena tadi dari IPB saya tanya memang tujuannya ingin dilihat bagaimana perkembangan dari sinambungan. Jadi sudah dihadirkan sama beliaunya Bapak Haji Jokowi Janarto MPD. Beliau adalah direktur di sini ya, penanggung jawab di perusahaan Sinambira, sekaligus beliau juga profesinya adalah seorang guru, juga seorang PNS ya. Yoben maka sebut tentang PNS ya. Jadi untuk maksudnya beliau orang dari PNS Yoben ini ya, tapi saya tidak mau terlalu fokus hanya satu
Jinawira ya di sini ini ya. Jadi mohon maaf kalau memang gedungnya masih belum dicat ya, karena masih saja baru jadi ya. Tapi kalau kalian masuk masih ada di situ cantolnya celana ya, itu punyanya Pak Tutang karena dari jam ini akhirnya saya bawa ke sana, nggak tahu itu celananya siapa, untuk nggak ada CD-nya ya. Jadi Jinawira ini berada di Desa Josari ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya sampai saat ini alhamdulillah pemegangnya masih beliaunya ya, jadi belum turun ke generasi-generasi berikutnya. Semoga nanti generasi-generasi berikutnya ini bisa mempertahankan bahkan melestarikan apa yang sudah dibangun oleh orang Jawa ini banget. Jadi mbahnya masih ada, tapi mbah Tarung sudah tidak ada. Tahun 1955 Jinawira dimulai, bukan berdiri ya berdiri boleh, tapi lebih ke dimulainya produksi itu. Jadi kalau orang Jawa dulu ya, yang kebetulan saya juga masih family di sini ya, itu Bapak Haji Usman Mansur sama istri yang namanya Bu Mira. Jadi kata Jinawira itu memang nama orang ya. Jadi beliau berdua itu adalah seorang petani ya, seorang petani yang memiliki banyak anak. Anaknya dulu 11 gitu. Ini bayang ke anakku 11 gue jadi petani. Saya tidak meremehkan petani, tapi petani itu juga setiap hari berpenghasilan. Nah, oke panennya akeh, tapi itu kan dilakukan waktu setiap bulan. Padahal kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk hidup itu setiap hari. Betul? Ya, makanya dari itu beliaunya berinovasi. Beliau kan memiliki pemikiran bahwasanya bagaimana caranya bisa mendapatkan tambahan ekonomi. Ini cara selain bakulan opo, daerahnya ya bakulan opo. Akhirnya timbullah suatu pemikiran kalau setiap ada hajatan orang itu pasti ada pembaca jenang muncul. Ya, nanti saya lihatkan bagaimana prosesnya. Mohon maaf ya, nanti guru saya tidak bisa langsung ke belakang ya, karena SOP atau SOP itu apa ya? Oke, jadi SOP-nya yang ada di sini tidak membolehkan pengunjung untuk masuk ya. Nanti insya Allah kalau kita bersih semuanya, kita udah bersih semuanya, karena memang saat ini kita masih menggunakan kayu bakar. Takutnya apa tadi? Ini jujur saja. Takutnya sekarang itu sosial media itu gampang sekali menyebar. Paham nggak? Misalnya kayak kotoran titik, ya ayunya untuk tegak titik di foto, upload di media sosial kita bunuh diri. Paham nggak? Nah, tapi kalau kita nggak pakai kayu, rasanya itu beda. Ada dilema ya. Ya semoga nanti bisa berinovasi dengan pembuatan menggunakan kayu bakar, tetap kayu bakar ini, tapi kita bisa lebih higienis, gitu ya. Oke, jadi ini sekilas tentang sejarah Jinawira Ponorogo ya. Pendirinya adalah Bapak Haji Usman Mansur almarhum bersama istrinya masih alhamdulillah ya, tadi yang ada di depan itu. Terus kemudian didirikan kurang lebih pada tahun 1955 di sini di Desa Josari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Yang di rumah ini di tempat ini. Next, jenis usaha ya, jenis usaha dari Jinawira adalah UMKM. Jangan dilihat katanya besar atau tidak. Meskipun besar kita tetap UMKM, yaitu usaha mikro kecil dan menengah, karena kita mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Intinya misalkan soko petani ya beras juga beras. Itu kan wes kilo misalkan 12.000 beras ya. Tapi kalau bisa kita olah menjadi makanan yang mungkin bernilai tinggi, itu bukan lagi 12.000 nilainya. Bisa meningkatkan harga dari beras tersebut kalau sudah kita olah. Nah, ya, yang termasuk pada usaha makanan ringan yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi salah satu makanan khas yang berasal dari Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah banyak selebgram dari Ponorogo. Alhamdulillah banyak dari Instagram seperti I Love Ponorogo, kemudian Siteko dan lain sebagainya mengupload produksi dari kami, gitu ya. Jadi kita termasuk UMKM di bidang makanan ringan. Jenis produk ya, konsep ya, pada jenis usaha jajanan makanan ringan ada beberapa produk yang langsung dihasilkan oleh UMKM Jinawira.
Yang pertama adalah jenang dodol. Kita masih konsen di jenang beras sama ketan. Kenapa Bu? Kenapa Mbak? Ya, kok tidak berinovasi ke jenis dodol-dodol yang lainnya? Yang keduanya ya, insya Allah kita nanti bisa bersinergi dengan semua saudara. Kita bisa memperluas hasil mohon maaf produksi dari jenang ini supaya lebih banyak macamnya ya. Nah ini kita masih jenang dodol yaitu jenang beras, jenang ketan dan jenang mix. Mix itu campur antara ketan dan beras ya, nanti bisa diisi itu sudah disiapkan. Penak toh, adanya moderator dulu free ya, ada sertifikat pembicaranya bisa di ya. Nah, yang kedua adalah salak wajib ketan. Nah, salak wajib ya, apa yang ya? Roti bolu jadul ya, terus kemudian kue getas dan aneka macam keripik. Oke, di sini kita konsennya masih tradisional, ya. Tapi kalau bagi para konsumen pelanggan ya yang ingin membeli oleh-oleh untuk saudaranya, mungkin biasanya waktu mudik ya, waktu mudik itu pengen jajanan yang modern kita juga ada. Ya, nanti bisa jalan-jalan di toko bisa beli, kalau memang mau beli, tidak beli juga tidak apa-apa. Ya, misalkan yang dia mau yang gini jajan monggo, ya kan ya. Nanti akan saya lihatkan aneka macam jajanan yang memang didatangkan atau kita bergabung bekerja sama dengan UMKM lainnya ya. Ada manco dari Tenggara tidak ya takut ini ya. Saya puasa itu sama suami itu ke Tenggara sana, tak boleh ini tak boleh tak terkait berangkal dia tak boleh ini tak terkait. Saya ingin supaya keberadaan jenang mirah ini bisa apa? Bisa mengangkat UMKM yang ada di sekitar kita. Ya, jadi tidak serakah. Dia dibagi itu ya. Ada ini keripik produksi keripik bayam kita lihat, oke, ada PIRT-nya kita terima. Ada keripik jamur kita lihat, oke, memenuhi syarat kita terima. Ada keripik pisang ya, kemudian bukannya di daerah sekitar. Kalau tadi Tenggara Panco ya, dari Malang itu seperti keripik apel, keripik buah naga, keripik nangka, keripik salak juga kita terima. Nah, yang terakhir ini, alhamdulillah saya bisa buka jaringan kerjasama dengan teman UMKM yang ada di Semarang, Priwax. Dan saya jelaskan ya, Priwax itu ada wader crispy, ada rajungan crispy, ada cumi-cumi crispy, udang crispy dan lain sebagainya. Sekali pasang hampir 150 bungkus dari sana. Kan ya lumayan ya itu. Jadi itu adalah konsep dari jenis produk di jenang mirah. Untuk selanjutnya ya, bahan pembuat jenang dodol. Bahan yang digunakan dalam proses produksi jenang dodol ini diantaranya adalah tepung beras atau ketan ya, gula merah ya, kemudian santan kelapa. Ini adalah 3 bahan wajib yang harus ada. Ada tepung, kemudian ada santan kelapa dan juga ada gula. Nah ini perlu saya jelaskan. Tepung ketan, you know ketan? Oke. Nah ini kalau tadi gambar dari Google, ini gambar dari pabrik kita ya. Jadi di sini ada tempat penyimpanan ya. Yang merah itu adalah ketan ya, yang putih itu adalah beras. Itu masih dalam bentuk apa? Masih dalam bentuk beras dalam arti belum dibikin menjadi tepung ya. Nah ini jadi corong jalannya ini tandonnya, tahu tandon ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang disiapkan untuk produksi setiap hari. Nah terus kemudian, nah ini setelah itu dikhususi. Nah ini salah satu karyawan kita, namanya kita juga masih tradisional ya. Ini yang dari Mesir Mas Adi. Tolong untuk mesin khusus ini mencuci beras atau ketan. Mungkin nanti ada inovasi ya. Nah itu kalau kita dikasih informasi, ini upaya
Anda itu lebih mempermudah produksi. Tolong siapa tahu nanti malah Panjenengan bisa membuat sendiri. Ini Bu, saya jual perusahaan dengan 100 juta misalnya. Ya. Ini adalah proses pencucian ya. Setelah proses pencucian ditiriskan. Ditiriskan itu apa nih? Ditiriskan itu ya ditiriskan Bu, pokoknya ditos bahasanya indah ya. Setelah ditiriskan, nah ini siap untuk digiling. Nih ya, ini asli, ini gambar real, bukan gambar dari internet. Nah ini adalah teknisi kita ya, ini namanya Mas Dodo. Ini sedang mempersiapkan alat didelok dhisik. Alat tepungnya itu dalam keadaan fit apa enggak? Kok waduh dipanen betul-betul beli gede potol ya. Nah kan bahaya. Jangan sampai membahayakan apa? Pekerja ya, paham ya? Nah ini. Terus kemudian ini adalah stok kelapa kita. Nah tadi setelah beras ketan adalah santan kelapa. Ini stok kelapa. Kelapa dari mana? Pacitan oke. Trenggalek oke ya. Jadi mereka-mereka yang membawa ke sini kita lihat apakah sesuai dengan standar kelapa yang kita gunakan apa enggak. Ada standarnya loh, ada. Standar kelapa kayak apa yang digunakan di Sinamira. Nah, ini ke gula dulu ya. Saya salah ini. Ke gula dulu, slide-nya tadi salah. Gula baru kelapa. Ini gula merah, gula yang akan digunakan membuat jenang dodol kita cairkan dulu. Ya, dicairkan terus kemudian disaring supaya apa? Kotoran-kotoran yang ada pada gula merah bukan kotoran yang kotor loh ya. Karena dalam produksi gula merah itu dicampur dengan apa deh? Kelapa. Jadi ampas-ampas kelapa yang kasar itu bisa disaring dulu supaya ketika jadi produksi jenang bisa lumer. Yes, oke. Ini kita ke gula dulu. Nah, gula itu juga ada standarnya. Nggak macam-macam. Nggak ngawur. Jadi kalau kalian seorang perempuan jadi bisa ibunya pasar, gula kelapa itu ada banyak macamnya. Ya. Nah, itu ada gula nomor 1, 2, 3, 4. Kalau kita salah menggunakan gula deh, sekarang gula itu banyak yang ketika dipanaskan mencair. Dan itu akan memperlama proses produksi kita. Jadi gula sekarang itu yang bukan gula asli, gula merah, kan ada banyak gula sekarang. Susu ini, tabung, ya tadi ya betul ya. Nah, itu kalau kita salah memilih, prosesnya lama. Produk semakin cair, jadi nggak semakin panas, nggak semakin terjenangi. Gitu ya, paham ya? Nah, digunakan yang seperti apa? Yang nomor 1 itu yang kita gunakan. Sebisa mungkin, semahal-mahalnya harga, sebisa mungkin kita menggunakan gula merah asli. Makanya jenangnya udah 1.000, udah 500, biasanya itu ada salah satu bahan yang harga dari pasarannya itu mahal. Gitu. Nah, itu ya, itu jenis-jenis gula. Jadi gula yang ada untuk tabung kayak gini kita jarang menggunakan. Kayak gini kita juga jarang menggunakan. Kalau gula aren tidak mungkin kita menggunakan gula aren. Tekstur dan warnanya pun juga kita pilih deh. Lek warnanya terlalu cerah, jadinya jenang itu juga kurang matang. Dan gimana kalau misalnya dapat gula kirimannya adalah warnanya kuning-kuning semua? Kita berusaha cari yang warnanya tua, jadi kita mix supaya warnanya jenang dodol itu bisa cantik. Gitu ya. Terus selanjutnya ini adalah gula yang kita gunakan. Nah, ini adalah di tempat kita ya, tempat untuk apa? Penyimpanan gula. Ini stok gula yang akan kita gunakan jenang dodol, salak wajib. Nah, ini gula yang kita gunakan. Dari mana? Nah, nanti bisa saya jelaskan. Kalau gula kita kiriman ya, ada yang dari Blitar ya, ada yang dari Pacitan. Terus kemudian ini kita ke kelapa lagi. Tepung, beras ketan sudah, gula sudah, kita ke kelapa. Tadi stok kelapanya yang tadi ya, saya salah naruh slide-nya. Jadi kelapa yang kita gunakan itu juga pilihan. Pilihan, seperti apa pilihannya? Kelapa yang kita gunakan bukan kelapa muda. Kelapa yang kita gunakan adalah kelapa yang tua yang dagingnya itu tebal. Otomatis dengan yang daging tebal, posisi sudah tua, itu santan
adalah santan yang berminyak zat. Jadi kandungan nom santan ini ya ketika diolah itu dia tidak bisa jadi minyak, nggak gurih lah. Kayak ini kelapa pilihan sebisa mungkin Bu, nenek pilih lho Bu sakit, ya sebisa mungkin diomongi wong sing dodol. Pak nek nggo arep adol kelapa ning kene pilihan seperti ini, minta yang tua, minta yang dagingnya tebal, minta yang fresh, jangan sampai meskipun tua jangan sampai ada sedikit pun pecah gitu retak ya, karena kalau kelapa udah retak itu bisa busuk. Kalau dalam proses produksi kelapanya busuk, dekor satu saja kelapa balang, fatal akibatnya. Ya, dodolnya juga bisa ikut cepat pengit. Paham ya? Terus selanjutnya ini kita proses menjadi santan kelapa. Alat bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan dodol yang pertama adalah mesin parut kelapa. Di parutannya setelah parutan mulai ya. Nah, terus kemudian mesin pemeras santan kelapa, mesin pembilen tepung seperti tadi ya, mesin pengaduk jenang dodol, mesin untuk packing atau gelas. Nah, ini adalah mesin pengaduk jenang dodol. Nah ini loh deh. Di sini saya jujur saja, kita menggunakan bahan bakar masih kayu bakar. Lek iki tok kon mulus koyo pipimu ya ora iso. Paham enggak? Nah, kemarin sebenarnya ada tawaran kita menggunakan gas. Tapi takutnya ciri khas dari rasa sangit-sangitnya itu hilang. Paham enggak? Daripada itu yang membedakan jenang-jenang kita dengan yang lain. Jadi nganggo gas, otomatis produksi bahan bakar kita juga semakin meningkat budgetnya. Padahal wong sing golek jenang rene di BCA, jasa zaman susu BCA, dirajang diisi, digawakno membecek. Jadi sebagian besar masyarakat memberi jenang tujuannya adalah untuk kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, selamatan, gitu loh. Nah, ini jadi seperti ini mesinnya. Nanti saya perlihatkan videonya. Ya. Lanjut, ini adalah jenang yang baru dicetak ya. Lumer. Nah, kalau omongan lumer kami nyerti ya. Terus ini adalah jenang yang baru dicetak ya, karena ada jenang yang memang jenang dodol yang memang kita kemasannya utuh. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan tentang alat bahan, proses produksi. Nah, ini adalah produk yang siap dipasarkan. Ya, yang terakhir karena ini sudah 4:30. Ini adalah jenang dodol. Jadi ketika banyak yang tanya, Bu, ini kan jenang dodol itu sudah banyak kemasannya baik kardus, ya kan? Kenapa kok masih pakai mika plastik ini? Kenapa coba? Dibangun kok tak salah saya ini ya. Ya. Nah, dari tadi malam saya tidak istirahat, dari sebelum subuh saya tidak istirahat. Nah, mas-mas bapak dari IPB ini sedang gurau itu kan setelah pulang sampai detik ini belum istirahat. Jadi ada banyak alasan kita masih menggunakan ini. Karena satu ciri khas, dua kayak kerdus larang, tiga kayak jamur gak telur. Tapi tidak menutup kemungkinan inovasi-inovasi yang akan datang kita akan membuat yang kemasan kardus. Jadi sedikit yang tetap kita pergunakan untuk mereka yang memang mencari ini. Dan yang lainnya, misalkan ada dari Jakarta, dari Bogor, mau cari orang-orang yang untuk patut, buat saudaraku, buat ibuku, buat adikku, teman-temanku. Semoga kita bisa berinovasi dari kemasan ini. Seluruh itu dari perjalanan tentang ini. Dan insya Allah ini juga tahannya agak lama, sekitar 1 minggu. Rasanya bagaimana nanti setelah ini kita bisa mencoba. Terus kemudian, nah ini ya, Bu ini kenapa ada buatnya ya? Suka-suka saya orang yang foto saya ya, bentuk manis, nah loh kayak ngajar ya. Nah, mau kesini saja bapaknya telepon saya di tadi ya. Mungkin apa dibolehin? Nah, saya mau dibolehin. Enggak, kalau ini boleh kamu ada? Orang tahu ya. Nazar terus bisa diberikan. Nah, ini adalah yang jenang mix. Nah, Bu itu kenapa ada jamurnya? Ya saya suka aja bentuk jamur itu. Jadi saya beli ya di hypermarket.
saya kasih di situ. Saya juga pernah ada pertanyaan, kamu coba, karena nggak tahu, saya itu suka bentuk jamur itu suka dari saya kecil, ya, all about fungi atau fungi, I like this, saya suka itu. Ya. Nah, ini adalah penampakan dari jenang mix itu antara ketan dan beras. Kalau yang potongan tadi adalah original ketan, ya. Terus ini yang terakhir ini adalah jenang beras. Ini semua dewe, ya, sing mesake dewe. Lah nyapa Bu kok mesake dewe kemasane jadul dewe, ya. Tapi akeh wong sing seneng. Karena apa? Tekstur dari berasnya bukan lumer ya, yang apa ya? Empur. Kalau orang Jawa itu empur. Semakin lama dia akan semakin keras. Yang penting tidak ada jamur, bisa dimakan. Biar lebih tahan lama bisa dimasukkan freezer, ya. Karena beberapa tahun ini kita bisa menembus pasar internasional, ya. Jadi alhamdulillah sudah beberapa kali dari usaha saya sendiri saya bisa mengirim produk ini ke Taiwan. Saya tanya, saya tidak tanggung jawab Mbak kalau sampai Taiwan rusak. Ternyata sampai sana langsung masuk freezer, bukan kulkas tapi freezer, langsung dibekukan. Setelah itu ketika mau makan dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke rice cooker, baru dimakan. Itu ya. Jadi malah senengoknya beliau ya. Kita harus bingung kabeh tidak menemukan yang pasti. Ini yang sering dibeli orang desa karena harganya lumayan murah sendiri, kemudian tekstur atau rasanya yang empur. Kalau seperti nggak kelar itu loh dari dimakan, ya itu. Terus kemudian, nah ini kita juga kemarin ada pesanan, ya. Terus tidak ada salahnya kita inovasi. Ini sebenarnya kalau kita lihat foto ini hampir sama dengan produk-produk jenang bener yang dari Bintan, yang dibesek. Nah, tapi ribet banget kalau dibesek. Boleh besek, di plastik aja, tapi nggak apa-apa. Kita tetap melayani bagi mereka memang yang mau hajatan dan pesan yang seperti ini tetap kita layani. Tuh, ya. Terus kemudian madu mongso. Jadi madu mongso ini juga produk asli dari kami, ya, dari Mbak Mira. Kemudian ini adalah roti jadul tadi, roti bulu, ya, tapi bentuknya love atau hati, ya. Terus kemudian, nah ini adalah yang bentuk bolu jadul, ya, bentuk kura-kura. Kalau saya bilang ya, bentuk kura-kura itu kurungnya kayak kura-kura. Ini, terus kemudian kue getas, ya. Ini masih kita juga kemasannya ya, kita jualnya itu kalangan menengah ke bawah untuk target utama kita. 75% target market kita adalah kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau mau beli itu tidak dengan harga yang 20.000, 20.000 ya. Cukup dengan budget 10.000, 11.000 sudah bisa mendapatkan produk tersebut. Dan kita ini murni dari telur ayam. Nah, bisa dirasakan, nanti juga ada kalau nggak salah tadi ya, itu dari telur. Nah, emang ada yang dari telur, ada yang dari campuran, tapi kita menjaga kualitas kita pure dari telur. Terus ini adalah salah wajib yang tadi mungkin masih bingung. Nah, Bu, ini kenapa ada rumput di sini? Suka-suka saja, ya. Ini ada ekor tupai di sini supaya nanti dulu. Nah, ini yang menurut saya dan suami ini. Ya, sebelum saya nikah dulu. Nah, itu suwi Bu wes, ya. Oke, thank you very much for the attention and question. Jadi itu sekilas tentang jenang merah kewirausahaan, dan yang terakhir saya jelaskan tentang inovasi. Jadi kamu sendiri. Jadi ini teman saya dari Bali, ya, partner saya. Ini juga sukses. Beliau ini menekuni petani berendam. Jadi aku panen berendam omai. Kalau ibu dia ada status menjadi berapa bulan ini? Biasanya tidak ngerti. Biasa nggak tahu ya, biasanya yang ada ada yang saya kecualikan, ada yang tidak, ya. Kalau saya status awal itu lebih isi. Jadi ini yang terakhir. Nah, mahasiswa saya kemarin itu bagus ya. Jadi sudah bisa membuat berbagai macam makanan meskipun yang dikasih saya itu utel-utel yang dikasih coklat. Ya, ini mesti utel-utel kayak tuku dari kalau biasa-biasa coklat. Saya rasakan enak. Saya selalu enak. Produksi kita bagus. Ada kita. Utel-utel dari coklat. Nah,
Ya, ini kan kalau kalian tahu kan ya, oh kok atos kemelepang ya. Tapi ini saya lihat dari penjualan di outletnya Benang Merah amazing. Semua atos saya lihat di Rossi itu malah yang dicari itu atos bepol atos. Saya tanya ibu-ibu ya, yang ini kesukaannya berapa? Kalian tahu komputer, komputer, namanya bilang kalau kesini sukanya yang itu. Saya tanya beli dapur gas lo, bingung sih. Dari sini kita bisa belajar. Kalau kita bisa mengolah, ya sekali pun kita gaplek bisa menjadi nilai yang bisa menjadi barang yang bernilai tambah. Paham ya? Gaplek ya, kan menjadi kayak gini. Bisa kita pasarkan dan nilai jualnya juga lebih meningkat. Terus kemudian ini apa ini? Jagung. Ini kan jagung biasa, tapi kemasannya yang amazing. Jadi kita juga berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Kota Malang. Produknya Hello itu kalau kesini deh, sekali pembayaran hampir 5 juta. Sampai hampir setiap hari raya kita dikasih kulkas. Semitanya kita, tanya itu bahan. Padahal yang kita jual bukan hanya produknya Hello sekali pembayaran bisa, kalau hari raya itu bisa sampai 12 juta sekali datang. Ada Hello-nya ini. Tapi mereka di kemasan. Kemasannya itu, coba itu awalnya plastik sekilan bundel. Gila orang. Oke, ini juga. Sebentar saya tadi ambil buku ya, ini kodol harus ini tadi. Ini sama, cuma inovasinya ini dikasih gula, dibumbui gula. Packingnya seperti ini amazingnya, ya. Saya sendiri juga belajar loh dari Hello. Dia berani packing yang mahal. Nah, kenapa Benang Merah kok belum berani? Kenapa Pak Direktur? Ya, Pak Direkturnya malah itu apa bingung juga. Makanya ini juga penting lah buat kita. Itu juga cambukan buat kita sendiri loh kan. Ini gak ekor orang lain di plastik itu. Belum mesin perekatnya ini saya yakin ini mahal. Kemarin saya lihat di Jogja itu sekitar 5 juta yang biasa. Ya. Terus kemudian ini kembang gula. Kembang gula ini lebih di sini pasar pakai pokoknya pasar tradisional. Beli lempeng, sekarang cantik. Nah, kayak begini loh senang. Kalau ini apa video kita, peronanya di kita ya. Ini sistemnya sudah open, ya. Nilainya bertambah. Ini bersama gula karena kelompok. Akhirnya bisa jadi produk kayak ini. Ini sudah menembus Taiwan. Kemarin saya, kalau kalian lihat status saya kirim ke Taiwan kurang lebih ada 10 kardus jarum rokok. Ya, isinya kok kayak ini. Di sana mata uangnya dolar NT. Dulu sebelum dilarang, saya kirim ke sosial media. Seperempat dari saya harga itu 17.500, bisa kan 250.000 ya. Ya, kan pengirimannya mahal ya. Tapi kalau diteruskan masih banyak untungnya. Tuh. Terus kemudian ini, saya sudah berulang kali tadi bilang, kalau kamu pelaku usaha apalagi makanan, resep itu menjadi apa? Menjadi rahasia usaha kalian. Inovasi itu bisa hadir dari pemikiran kalian. Seperti ini. Ini bahan bakunya adalah kentang sama bote. Itu orang bote. Bote itu bote kentang supok. Saya nggak tahu ya. Bote itu apa ya? Yang itu loh, yang bulat-bulat. Alas ya. Kalau di area kebun raya banyak ya itu orang jualan. Nah, itu seperti sana main di sana juga banyak orang beli. Ya. Kalau dulu saya kuliah dilingnya ke Istana Bogor, Bapak Hidayat sama Indah, dilingmu, sekolahnya kita. Oke. Bendungan, jadi guru ya. Ini kalau
di tangan ibu-ibu kreatif. Ini nanti akan saya angkat juga ketika saya mungkin dengan pembahasan bahkan menjadi PKK. Ini di tangan ibu kreatif dan dikasih teri, dikasih media, ya. Sudah tak buat toko bisa dimasukkan di produk dengan di konten dengan kreatif. Kita lihat dulu produknya memenuhi baru kita terima. Dan misalkan inovasi apa lagi yang kayak ini pedas, mungkin tidak diberi rasakan baru dulu, supaya beda inovasinya. Ini yang tetap 16,5 yang ini 15.000 sama ini, dan ini lumayan laris juga. Kok aku malah jadi sales ya? Oke. Terus kemudian ini juga berangkal ini UMKM-nya banyak. Ponorogo kalian bisa ini teman saya sendiri. Ini Kosong Telur, jadi dia benar-benar menggaya ini memberdayakan orang-orang sekitarnya. Jadi kayak gini. Ini dari tela Kongoy. Nah ini kan kata di tangan orang yang tepat untuk mengolah. Terus kemudian yang terakhir banyak macam snack modern di outlet kami karena alhamdulillah tahun-tahun terakhir kita bisa kerjasama dengan UMKM yang ada di Semarang juga seperti produk liwak ini ya, liwak ini dari water kemasannya udah modern. Kalau nanti kamu mau beli Rumi ya Mas Rumi, oleh-oleh untuk ibu saya itu suka loh water sama sambal itu sudah sama nasi hangat sama saya juga suka ya, jadi cukup diberikan ini. Saya punya adik, nah kita juga menyediakan snack-snack modern seperti ini yang harganya juga mungkin tidak terlalu mahal. Itulah deh. Dari apa yang saya sampaikan, dari materi-materi tadi yang secara umum saya jelaskan tentang entrepreneur, pengusaha, wirausaha yang hampir sama dan pada intinya sama. Jadi konklusinya ya, kesimpulan kita pada sore hari ini, era digital kita sebagai generasi penerus bangsa ya harus memiliki pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif. Bagaimana cara mengarahkan pemikiran kita menjadi manusia yang open minded, paham kan? Yang memiliki jiwa kewirausahaan. Ojo gantung neng negara, tapi kamu bisa mensubsidi ke negara. Paham kan? Kamu punya usaha, walaupun bayar pajak negara atau ini. Kalian perawat-perawat dan medis, ojo punya cita-cita kerja di puskesmas atau rumah sakit. Iya caranya aku jadi pengusaha. Gimana saya bisa memiliki modal yang besar, tak bangun klinik lah setidaknya. Setuju? Sekarang kalian lihat penyakit diabetes mellitus, stroke, rawat luka, klinik rawat luka sampai belum ada. Padahal kalau ada antrian di rumah sakit ya, di poliklinik sudah antrian masalah. Memiliki pemikiran itu cari peluang. Pilih caranya. Kalau lu mau itu boleh modal misalnya, tapi yang balik ya. Kue kalau baik, saya kuliah dihubungi. Kue jadi pertama di sana tuh ya, aku mau buat klinik. Saya mau buat rumah sakit. Dharma itu punya siapa? Punya seorang pengusaha. Aisyah, Muhammadiyah memang punya suatu organisasi lembaga. Nah, itu bayar tak kalian bisa memiliki rumah sakit. Kamu bisa mempekerjakan banyak orang. Jadi bos, oke sekarang kita barang ada orang punya saya punya ini. Paham gak? Kemarin banyak mahasiswa dari rumah ini jadi Pak Menteri, jadi Bu Menteri. Saya selalu menekankan pada mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang memiliki hati nurani, umumnya perawat, ya. Lek enek kombone, sikile bunyok, napa lho ge, didelok bulane dhuwure tak rawate sih. Paham gak? Nah itu dari situ nanti orang akan mengenal kamu. Mulai Bu Menteri kalian loh, disonteknya dari Bu Menteri kan dilakukan dengan saya ingin kalian generasi penerus bangsa bisa memiliki pemikiran yang luas, menjadi seorang wirausaha. Entah kalian nanti bekerja di instansi resmi apapun, kalian bisa memiliki jiwa itu. Gitu ya. Saya doakan dan juga minta doa kepada dari kalian. Semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita harapkan untuk masa depan kita bisa menjadi seorang wirausaha yang dijaga. Amin ya. Oke, itu saja dari saya.
mungkin ada yang mau ditanyakan, satu dua monggo langsung mawon. Ya, dari siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Lia. Perkenalkan, nama saya Fanya dan mahasiswa dari ITB. Saya ingin bertanya terkait entrepreneur dan terkait dinamika sendiri. Gimana sih setiap usaha atau setiap bisnis itu kita memiliki kompetitor, tapi gimana kita menciptakan identitas dari produk kita atau brand kita agar menjadi top of mind atau menjadi produk atau usaha yang pertama muncul di benak konsumen dalam bidang tertentu. Seperti misalnya kita niat jenang, ingatnya jenang jenang. Gimana menciptakan identitas tersebut pada usaha kita. Terima kasih, Bu. Baik, saya Supriyadi. Dulunya terima kasih karena perkenankan saya itu bertanya. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit sama dengan bapaknya terkait dengan dinamika dulu, karena saya tertarik dengan penjelasan dinamika tadi. Mungkin dalam berwirausaha atau berusaha ini kan dalam berusaha ini kan pasti ada fase-fasenya, mulai dari perencanaan, pengimplementasian, kemudian pertumbuhan sampai inovasi dan kemunduran. Nah, untuk mempertahankan produk Jenamira ini yang saya lihat sudah terkenal, bahkan secara internasional pun mungkin sudah terkenal gitu. Kalau saya lihat di sini kan dari sisi hulunya itu, khususnya di Desa Josari, Jenamira ini produksinya yang paling besar. Nah, selain dari produksi itu sendiri, mungkin strategi apa yang dilakukan oleh Jenamira ini sehingga dapat mempertahankan posisinya di pasar, bahkan pasar internasional seperti itu. Terima kasih ya dekannya sama Dek Supriyadi. Sudah menjadi rahasia umum, artinya rahasia umum itu sudah menjadi bukan rahasia lagi ya, karena sudah rahasia umum. Bahwasanya seorang wirausaha atau seorang pengusaha itu sudah ada ada kompetitor itu sudah hal yang biasa, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa melestarikan, bisa survive, bisa bertahan dengan keadaan-keadaan yang mungkin pada persaingannya itu sangat kejam ya dunia bisnis itu. Yang pertama yang kita laksanakan ya, atau yang kita jalankan dalam proses produksi Jenamira sampai bisa bertahan ya, itu yang paling penting adalah kita menjaga ciri khas satu dari rasanya ya. Dari rasa kita selalu berusaha menggunakan barang-barang bahan-bahan baku yang fresh. Tadi sudah pernah lihat ya, bahwa yang kita gunakan adalah barang-barang yang fresh. Itu satu yang kita lakukan, yang kita jaga sampai saat ini adalah kita tidak pernah merubah dari awal usaha ini didirikan. Bahan baku yang kita gunakan ya itu saja. Satu. Kedua, dalam proses produksi kita menggunakan alat yang mungkin ya berarti segi kasar. Kenapa? Mungkin secara higienis karena yang kita gunakan bahan bakar adalah bahan bakar kayu tadi ya Mas ya. Tapi kita masih mempertahankan prosesnya produksi sehingga barang yang kita buat sudah sama dengan yang lalu itu. Nah itu. Terus yang selanjutnya itu adalah packing kita. Kita tidak pernah berubah-ubah bergonta-ganti packing. Nah, ini insya Allah juga akan kita masukkan ke hari ya, itu jadi supaya tidak ada yang keliru. Nah, itu jadi kadang kala masyarakat itu membeli sing warnanya merah mbak, sing enek gambar icon
Ya, yang ketiga. Yang keempat, kita selalu memelihara atau menjaga hubungan baik dengan para reseller. Resellernya siapa? Mereka mungkin nanti kalau panjenengan bisa aja duduk di sebelah di rumahnya Pak Han, itu banyak reseller dari Pacitan, reseller dari Purwokerto, dari Madiun, dari Trenggalek, ya bahkan luar daerah antri jenengan. Kalau kita tidak bisa tidak bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan mereka yang mengedarkan produk kita, ya produk kita tidak akan pernah bisa dikenal oleh banyak orang. Karena apa? Baru 4-5 tahun ini kita menggunakan sosial media untuk promosi seperti Instagram, ya. Terus kemudian dari pemasaran, bagi mereka reseller kita yang ada di marketplace atau di market online, ya, seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, kita permudah. Jadi kalau panjenengan tahu itu yang murah dengan kita, yang murah siapa? Sampai saat ini masih reseller yang mereka yang ada di market online. Tetap kita menjalin hubungan yang baik. Karena apa? Satu, kita sistem belum sampai ke sana. Kita sebenarnya itu kalau mungkin dilihat dari jenang kudus, mohon maaf ya, kalau kita ya itu jenang kudus, jenang yang ada di Semarang, jenang apapun itu, Gus Jigar dan lain sebagainya, itu kita tidak kalah lama dengan mereka. Tapi ya ini suatu masukan buat kami sendiri bahwasanya memang nanti untuk sistem pemasaran dan manajemen akan kita perketat lagi, akan kita ulang lagi supaya kita juga ketika merambah ke pasar luar daerah atau internasional, kita sudah bisa membuat expired yang lebih dari 1 bulan. Kalau saat ini kita masih di bawah 1 bulan. Jadi kemarin ada tawaran untuk pengawet yang legal, ya, pengawet yang legal, tapi kita masih mempertimbangkan. Jadi mungkin nanti kita akan koordinasikan dengan dinas kesehatan setempat. Takutnya kalau kita menggunakan itu nanti ada plus minusnya apa enggak. Diri saya siapa saja? Itu ya, gitu ya Mas ya. Nah, jadi itu adalah salah satu cara kita. Terus kemudian sampai saat ini kita juga belum membuka cabang ya, masih di sini tempatnya. Nanti ya saya mohon kalau nanti dari teman-teman IPB ini yang basicnya ada banyak yang dari ekonomi tadi ya, memberikan masukan ke kita. Mungkin dari Mas Arif tadi dari mesin, kita butuh mesin pemeras kelapa, pemarut kelapa yang mungkin inovatif, yang model sekarang itu mohon nanti kita bisa dikabari. Bagaimanapun juga kita juga masih jauh, perkembangan kita itu masih jauh gitu loh, melihat pabrik-pabrik yang lain. Tapi harapan kita tetap bisa berinovasi dari tahun ke tahun. Itu mungkin sudah cukup? Oke, cukup. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kita saling berbagi ilmu ya. Suatu saat 10 tahun mendatang mungkin dari mahasiswa IPB atau sedikit manusia dan Ponorogo ada yang menjadi pengusaha sukses. Semoga juga lupa ya, Buya ini usaha saya, tolong sini main ke sini, sumberan saya ya. Buya ini saya sudah bisa buat praktek di rumah, saya sudah kerja di sini, saya sudah buka usaha ini. Itu harapan saya. Jadi ketika saya memberikan semangat motivasi ini juga kepada kalian semua dan tidak terkecuali juga buat diri saya sendiri. Itu ya. Semoga nanti kalian juga bisa berinovasi dengan usaha-usaha yang lain. Saran saya, menjadi seorang pengusaha itu memang butuh modal. Tapi kalau kalian sebagai pemula, hati-hati ketika kalian berhubungan dengan BEM ya. Kalian harus bisa mengakumulasi hutang kalian berapa untuk modal, penghasilan kalian berapa, kemudian apakah nanti misalkan ada pasang surut dari usaha itu masih bisa memberikan atau menyaur cicilan apa tidak. Karena biasanya para pemula itu resiko yang paling dalam itu ada di modal. Kekendalian akhirnya ketika usaha tidak sesuai harapan down. Ya, jangan sampai, pelan-pelan saja, tidak perlu kita harus langsung besar, itu tidak perlu ya. Dari Nelia kita bisa belajar buat kue kecil-kecilan untuk sekian, itu adalah ilmu yang paling mahal di situ gitu ya. Terima kasih, ada kurang lebihnya dari saya.
ada salah kata ataupun melukai, ya, saya mohon maaf yang sudah lulus KTI yang sekarang mau UKOM, saya doakan semoga UKOM-nya lancar, ya. Ini ada hadiah dari Buya buat kalian, insya Allah sertifikat nanti yang akan saya kasih ke kalian ini bisa untuk tambahan SKPI, yaitu surat pendamping keterangan ijazah, ya. Nanti kalau Buya lupa digerjek, ya. Itu terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Haji Handoko Wijanarko serta Buya untuk menyerahkan kenang-kenangan sertifikat. Kami aturkan.
Bisa. Nyalakan bisa. Wis Mas, paten ya? Hah? Ya wis dah, ya wis sampai dah.